Selamat siang mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita minggu ini, minggu ke-6 ya, untuk kualitas perangkat lunak. Materi kita pagi ini adalah mengenai code review. Ya, kemarin kita sudah belajar, minggu lalu kita sudah belajar mengenai reviews ya, baik untuk formal technical review atau design review, kemudian inspection and walkthrough ya. Sekarang kita ada lagi satu yang spesifik disebut sebagai proses review ya, ini yang disebut dengan code review. Oke, ini akan kita bahas apa sih yang dilakukan dengan pada code review, sehingga nanti kalian tahu apakah ini perlu kalian lakukan sehingga memperbaiki kualitas perangkat lunak kalian gitu ya, dan bagaimana melakukannya, konsep-konsepnya apa, sehingga dan ada nggak tools yang bisa digunakan untuk melakukan code review. Ini kenapa perlu? It's driven by kembali ke prinsip awal, why you have to do quality assurance dalam pengembangan software. Ya, ingat mengenai requirements quality, conformance to requirements, gitu ya, baik eksplisit maupun yang implisit. Ini juga adalah memperbaiki bagaimana kita memenuhi requirements tersebut, gitu ya. Jadi tujuan dari melakukan inspection adalah mengurangi the cost of quality by finding and removing defects earlier and at a lower cost, ya. Jadi kembali ini sebenarnya miriplah dengan review yang lain gitu ya, tapi nanti kita bisa lihat di mana spesialisasinya dan apa bedanya dengan proses testing, karena kira-kira sama ya tujuannya. Finding failure kalau di testing kita sebut, di sini finding defects dan sehingga bisa di remove earlier, sehingga cost-nya bisa dikurangi, gitu ya. Nah, code review sebenarnya interchangeably ya, bisa bertukar dengan term code inspection. Ya. Nah, ini dikenalkan oleh Mr. Michael Fagan. Dia dari IBM, dia mendevelop formal software inspection process di IBM di tahun 70-an, sehingga disebut juga ini dengan Fagan inspection. Ya. Apa itu Fagan inspection? Pada dasarnya adalah proses terstruktur yang mencoba menemukan defects dalam sebuah development document, termasuk code program, specification-nya, desainnya, ya, atau fase-fase lain dalam software development process, ya, sehingga disebut dengan Fagan inspection. Nah, dalam code inspection ini atau code review ini ada roles, ya, ada yang disebut dengan author, yang membuat apa yang mau direview. Kemudian ada moderator, ya, orang yang akan melead inspection, kita sebut moderator di sini, bukan kemarin di review juga ada ya yang melead. Kemudian ada reviewernya, tentu orang-orang yang langsung melakukan inspeksi, mencoba menemukan defects ya atau errors di produknya. Kemudian ada juga reader ya yang mendescribe the section of the work product ya. Jadi ada 4 roles dalam code inspection. Nah, ini langsung ke masalah apa sih bedanya code inspection dan testing. Ini memang bisa jadi mirip ya, karena cuman testing mungkin cenderung ke langsung ke softwarenya dulu gitu ya. Kalau di code inspection karena dia adalah umbrella activities, dia memang ke work product gitu ya. Jadi boleh code, boleh document, boleh yang lain gitu ya. Nah, termasuk ini di inspection apa saja yang bisa kita cover dan yang tidak, yang bisa di testing. Ada yang sama-sama bisa, ada yang enggak juga gitu loh. Ya. Nah, misalnya modul interface error. Jadi antar modul bagaimana gitu ya, modul-modul yang dibutuhkan berhubungan dengan aplikasi kita. Mungkin di inspection lah itu mudah ditangkap. Ya, walaupun sekarang proses testing pun bisa menangkap itu ya. Nah, mungkin yang paling bisa kita lihat perbedaannya ada di excessive code complexity. Jadi di output sih kan, kalau testing kan kita membandingkan
expected output dengan actual output. Jadi kita hanya mengobservasi output. Sementara di dalam bagaimana si code-nya melakukan proses tersebut tidak kita perhatikan, tidak perlu bagi seorang tester. Tapi di inspection itu akan bisa dilihat. Apakah sebenarnya, ya algoritma kan bisa macam-macam ya. Saya bisa menghasilkan produk yang sama, tapi kode saya dengan kompleksiti kuadratikal. Sementara kompetitor saya membuatnya dengan linear. Ya tentu akan lebih baik yang punya dia gitu kan, karena tentu dengan kompleksitasnya LOC saya akan lebih banyak daripada LOC dia gitu ya. Atau tadi kebutuhan memorinya lebih banyak dan sebagainya. Jadi code complexity itu lebih tertangkap di inspection. Ya, karena testing tadi tidak memperhatikan itu, dia hanya memperhatikan di aspek output. Walaupun white box testing tetap nanti outputnya yang dilihat. White box-nya kan kita lihat hanya untuk pembentukan test case. Ya. Kemudian adanya functionality unrequired yang tidak dibutuhkan. Itu mungkin ada terjadi gold plating, mau bikin indah-indah gitu kan, mau bikin apa, padahal itu tidak diinginkan oleh si spesifikasi gitu ya, di spesifikasinya. Di testing nggak ketemu karena dia hanya mau melihat apakah sudah sesuai spesifikasi. So if there is more than unrequired, testing tentu tidak akan nangkap. Tapi di inspection itu akan bisa ditangkap. How? Nanti kan kita lihat di prosesnya gitu ya. Nah sebaliknya usability process problems kan udah di penggunaan. Inspection itu cenderung di proses pembuatan. Ya bukan di penggunaan. Sehingga inspection nggak akan menemukan itu, tapi testing akan menemukan hal tersebut. Kalau performance problems tentu di dua-duanya bisa diperoleh. Nah ini juga badly structured code. Ya selain masalah kekompleksan algoritmanya, ya ketidakbagusan code ditulis pun itu akan tertangkap di inspection. Ya readability mungkin nggak akan kita tangkap di testing, tapi di inspection akan kita tangkap. Ya jadi bagaimana kemudahan kita mengikuti, membaca code program atau dokumen itu di testing nggak akan terlihat, tapi di inspection akan tertangkap. Oke, failure to meet requirements di testing pasti ditangkap gitu ya. Inspection juga bisa ditangkap. Boundary value of error juga akan ditangkap di kedua proses. Itu kira-kira perbedaannya gitu ya. Jadi inspection boleh dibilang sebenarnya bisa menangkap lebih banyak gitu ya. Karena memang dia umbrella activities ya. Jadi dia sampai bagaimana mereduce cost pun dipertimbangkan. Ya, dalam aspek proses pengembangan ya. Ya, testing pun akan mereduce cost dalam aspek yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi bagaimana itu code inspection ini workflow-nya sebenarnya mirip dengan review kemarin ya kita sebut. Ini adalah formal inspection workflow, tentu dengan planning apa yang akan kita materi meeting yang akan dilakukan dalam review, kemudian direncanakan introductory meeting dulu. Di introductory meeting dijelaskan materialnya oleh author, moderator menyatakan apa yang mau dicapai dalam meetingnya, ya, rules masing-masing, kemudian dijadwalkanlah inspection meeting, ya. Kemudian dilaksanakan inspection meetingnya, di situ apa? Materials reviewed as a group, ya, di review lah oleh tim review, defects-nya dicatat, di log, kemudian recordernya mencatat semua, gitu ya, matriksnya dan sebagainya. Kalau nggak ada defect tentu selesai, tapi kalau ada, pasti akan ada proses yang disebut dengan rework, perbaikan terhadap temuan, gitu, di saat inspection. Ya, siapa yang memperbaiki tentu authors, ya, memperbaiki defects yang di ini, kemudian matriks yang itu akan dilengkapi oleh autornya juga, kemudian harus ada verification schedule, meeting. Verification meeting di schedule, dilaksanakan, di sana reviewer kembali memverify defects yang sudah difix oleh si author, kemudian ada proses berulang di sini sampai akhirnya diperoleh
semua sudah direview, di fix dengan baik defects yang ditemukan, ya. Oke, jadi baru disebut komplit, ya. Ya, perlu mungkin follow up meeting kalau ada hal-hal yang di workflow ini sendiri perlu diperbaiki, gitu ya. Ini gambaran lebih simpelnya, planning, overview, preparation, meeting, rework. Reworknya kembali lagi di review, baru terakhir ke follow up meeting. Nah, ada 4 code review techniques, ada yang bisa kalian lakukan juga menurut saya di project kalian, gitu ya. Yang pertama, over the shoulder, ya, bahu, ya. Jadi mungkin reviewernya langsung ada di belakang kita, ya. One developer looks over the author's shoulder as the letters walks through the code. Ya, jadi ada developer yang langsung ada di belakang kita, di atas bahu kita, gitu ya, di atas bahu si author, dan dialah si author akan bekerja dengan code-nya, si developer akan selalu memperhatikannya dari over the shoulder, gitu ya. Ada yang disebut dengan email pass around, ya, jadi memang di sini ada nanti SCM system, ya. Jadi ada proses code review yang dipas lewat email, diinformasikan lewat email, komunikasikan by email. Yang ketiga yang sudah sering kita bahas juga dan juga merupakan bagian dari agile methodology, yaitu pair programming. Jadi two authors develop code together at the same workstation. Satu orang langsung mereview, menginspeksi sambil si programmernya atau si autornya bekerja, gitu ya. Kemudian yang disebut dengan tool assisted, tentu ini adalah menggunakan special tools untuk peer code review, baik si co-authors maupun si reviewers. Ini mungkin sudah ada, ya, jadi kita bisa komunikasi lewat tools langsung, tunjukkan kodenya, ini salah loh, langsung secara live bisa dilihat oleh si author apa yang ditemukan. Nah, kita lihat satu-satu lebih detail. Over the shoulder reviews, ya. Prosesnya seperti apa? Ya, ada preparation, inspection meeting, rework, dan complete. Tapi di inspectionnya, developers walks reviewer through the code, gitu ya. Kemudian reviewer interrupts with question, developer writes down defects. Jadi langsung dia menyampaikan, menginterupsi dan menyampaikan apabila ada defects, ada kesalahan, ya. Dan langsung di rework saat itu juga oleh si developer atau author, ya. Jadi si developer yang menentukan dia sendiri akan bilang sudah finish, oleh si reviewer yang ada di over the shoulder-nya juga akan melihat, ya. Apa pro dan cons-nya, apa keuntungan dan kekurangannya? Ya, pros-nya ya tentu mudah diimplementasikan, ya. Tidak terlalu berbelit-belit gitu dan cepat diselesaikan, ya. Bisa juga remotely, ya, with desktop sharing and conference calls, gitu ya. Bisa dengan apalagi dengan cara yang sekarang, gitu ya. Kemudian tapi ada cons-nya, ya. Cons-nya apa aja? Reviewer led through code at author space. Jadi reviewer akan tergantung kepada kecepatan si coder, ya, si authors. Jadi kalau dia lambat, reviewnya juga jadi lambat, nunggu-nunggu, gitu ya. Jadi itu bisa nggak bagus, gitu ya. Kemudian usually no verification that defects are really fixed. Ya, jadi ini perbaiki, gitu ya. Oke, sudah saya perbaiki. Tadi kan dia hanya perlu dim bahwa saya udah lakukan yang kamu bilang, ya, gitu ya. Jadi bisa tidak ada verification, bisa lewat, gitu ya. Kemudian easy to accidentally skip over a change file, ya, bisa proses configuration-nya di sini agak bisa repot, gitu loh, ya. Kemudian impossible to enforce the process, ya, mengubah proses, mempercepat dan sebagainya itu sulit, ya. No metric of process measurement improvement, ya. Di sini memang masalah pengukuran kurang, ya, karena langsung over the shoulders. Ya, email pass around tadi ada code check in dulu, ini ada SCM proses, ya. Ingat masalah check in check out, ya, masalah penyataan bahwa sebuah item sudah masuk baseline dan masuk database SCM-nya.
Ya, jadi code atau work product yang sudah dianggap selesai oleh si developer akan masuk ke proses baselining di SCM, kemudian SCM menyampaikan email ke semua reviewers, ya, based on authors and files, gitu ya. Kemudian dilakukan inspection kepada yang menerima email akan memeriksa code tersebut, ya, atau yang menerima email tersebut akan semain code, ya. Kalau ada yang tidak sesuai akan langsung dibahas, di debate, gitu ya, istilahnya di debate. Kemudian akan di rework apa yang tadi ditemukan salah, developer harus merespons kepada defects yang terjadi, ya, langsung. Kemudian kalau sudah selesai baru masuk ke complete, ya. Nothing special to do because code is already checked into version control, gitu ya. Ya, jadi ini masalah check in check out tadi. Jadi kalau udah di check in sebenarnya itu nggak bisa lagi kita ubah, gitu ya. Jadi akan sangat tergantung di proses SCM-nya memang. Nah, apa keuntungan kerugiannya? Kalau pro-nya ini fairly, masih mudah sih dilakukan, gitu ya. Dan bisa bekerja untuk remote developers karena tadi by email, ya, tidak langsung fisik, gitu ya. Dan itu bisa kalau configuration manajemennya sudah otomatis, proses review ini juga lebih otomatis, ya. Easy to involve other people karena tidak tadi masalah fisik mau dimanapun dia berada, gitu, mau sebanyak apa reviewer kita bisa dilakukan. Tapi reviewers juga akan bekerja sendiri di tempatnya sehingga proses komunikasi atau antara developer dan reviewers tidak terlalu intens, gitu ya. Jadi tapi di sisi lain dia tidak akan terinterupsi reviewersnya karena tidak bertemu langsung, gitu. Jadi seolah-olah dia independen untuk melakukan reviewnya, ya. Nah, apa cons-nya? Again, no verification that defects are really fixed karena bukan testing dia kan. Testing kan akan diproses betul bagaimana perubahan terjadi. Tapi ini hanya mungkin checking list, gitu ya, bahwa ini sudah dilakukan, diubah sudah, gitu ya. Apakah hasilnya jadi bagus? Mungkin nggak dilakukan verifikasinya, ya. Kemudian bisa terjadi kita tidak tahu review sudah komplit atau enggak karena dia bekerja di tempat lain dan tidak berhubungan langsung dengan si developernya, ya. Kemudian ya kadang the reviewers tidak memperhatikan mail atau emailnya masuk spam atau bahkan terdelete, gitu ya. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin terjadi, ya. Kembali mengenai measurements atau metrics mungkin tidak ada dalam proses ini. Kemudian pair programming, ya, yang sudah kalian sering lakukan dan ternyata itu penting sekali untuk proses SQA, ya. Ya, bagaimana pair programming? Tadi disebut dalam satu workstation ada langsung 2 orang duduk, satu sebagai langsung codernya, 1 orang reviewernya, ya. Oke. Jadi developer typing at a time dan ada langsung diskusi dari reviewer di sana, gitu ya. Ini very effective at both finding bugs and promoting knowledge transfer karena mereka langsung berkomunikasi secara intens, bisa aja dari sana juga ada knowledge transfer. Kenapa begini? Ada yang lebih tahu reviewer, dia mungkin akan kasih tahu langsung ke coder, gitu ya, atau developer. Developer mungkin bisa menjelaskan apa yang sedang dia code kepada reviewer sehingga di sana ada knowledge transfer, ya. Dan both finding bugs-nya itu akan lebih mudah, gitu, karena ingat juga prinsip bahwa kesalahan orang lain lebih mudah kita lihat, ya, itu natural mungkin. Jadi finding bugs dengan proses pair programming itu lebih mudah. So apa pro cons-nya? Pro-nya, ya, sound to be effective at finding bugs and promoting knowledge transfer yang sudah saya ceritakan tadi, ya. Reviewer is up close to the code so can provide detailed review. Dekat dan betul-betul detail melihat kodenya. Some developers like it. Ya, beberapa developer senang, gitu. Orangnya mungkin lebih terbuka, gitu kan, lebih luas lah, gitu ya, lebih mudah lebih senang di review, gitu ya.
Tapi on the other hand, cons juga itu, some developers don't like it. Ya, ada juga yang tidak suka begitu, ingin fokus, saya kerjakan dulu deh, baru kamu lihat, gitu ya. Perhatikan juga apakah pair programming ini efektif buat semua, tapi dengan keadaan sekarang sebenarnya ini sangat perlu, jangan ada lagi yang merasa seperti ya developers yang tidak suka pair programming gitu, itu nggak bagus, ya. Ya, kemudian ya, cons-nya juga reviewer is too close. Tadi memang dia up close, tapi kadang too much, gitu ya. Too close to the code, to step back and see problem. Ya, kemudian consume a lot of upfront time, gitu ya, karena tadi masalah diskusi dan sebagainya, gitu ya. Doesn't work with remote developers, karena sebaiknya lihat langsung, gitu ya. Kembali tidak ada matrix untuk measurement, untuk pair programming. Nah, yang keempat tadi tool assisted, ya. Ya, tools anything, tapi ini cenderung open source project, commercial software, homegrown scripts, ya. Ya, jadi ya kita membeli alat untuk membantu kita karena kita merasakan ini penting, gitu ya. Considerationnya apa? Tool assisted review has the most potential to remove downside, but you'll have to commit to trial period, competitive analysis, and possible some budget allocation. Ya, kita harus budget, mengeluarkan biaya untuk membeli, gitu kan? Jadi ya akan lebih mudah memang dengan tool assisted karena ada proses otomasi di sana. Baik untuk file gathering, gitu kan? Untuk display, mudah mungkin melihat apa perbedaan demands dan defects, ya. Waktu saya di Berkeley ada yang meneliti juga bahkan bagaimana proses membuat tools untuk mereview code langsung dengan proses refactoring dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini mungkin juga hal yang bagus untuk diteliti, gitu ya. Bagaimana kita memudahkan proses code review dengan menciptakan tools untuk code review, gitu ya. Dan ada automated metrics collection mungkin di toolsnya, workflow enforcement, dan clients and integration, ya. Yang mana yang paling bagus di antara empat? Semuanya berguna. Mana yang paling baik buat Anda? Start with the top of the list, kemudian go way down, gitu ya. Jadi lihat mana tadi dari pro cons-nya yang paling cocok dengan Anda. Ya, pro paling banyak, cons paling sedikit, gitu kira-kira. Dengan kondisi Anda. Oh, ini lagi remote kerjanya, berarti nggak mungkin pair programming, jangan pilih pair programming, gitu ya. Oh, ini nggak ada proses SCM kita, jangan pilih email pass around, gitu misalnya. Ya, jadi depends on tadi analisis Anda terhadap kondisi Anda. No matter what you pick, your developers will find that code review is a great way to find bugs. Ya, jadi sangat disarankan sebenarnya melakukan code review dalam proses Anda, ya. Termasuk tadi ternyata itu juga code knowledge transfer, ya, mentoring di sana sebenarnya. Just make sure you implement a technique that doesn't aggravate them so much that they report. Jadi jangan sampai kerugian yang muncul, ya, jangan sampai merugikan, ya. Kemudian apa yang perlu dicegah, ya. Warningnya, change the code or design without informing reviewers. Jangan mengubah code tanpa diketahui reviewers. Ya, you might find defects in your design or the code after you have sent it out for review, but you must resist the temptation to fix the problem before the review meeting. If you change the code or design before the meeting, the review will confuse and your review will likely take offense. Ya. Jadi jangan sampai apa yang kamu kasih ke reviewer berbeda dengan apa yang kamu presentasikan. Tentu reviewernya juga nggak akan happy, bahkan tersinggung cenderung, gitu ya. Ya, dan juga akan ada sebab reviewernya tidak efektif lagi, sehingga di finding defects-nya itu tidak efektif, ya. Jadi tetap informasikan apabila Anda melakukan sebuah perubahan setelah materinya kalian kirim ke si reviewer, ya. Oke. Points to ponder. So why isn't everyone using inspection? Ya.
Can inspection replace test? Tadi jawaban dari pertanyaan itu sudah ada di bahasan kita sebenarnya pertanyaan ini. Nah, dikembalikan kepada Anda untuk bisa menggunakan code review untuk proyek yang sedang Anda jalankan. Oke, ini referensinya dan ini adalah akhir dari kuliah kita hari ini. Saya harap kalian paham lagi, sekarang makin tambah proses-proses yang bisa digunakan untuk penjaminan kualitas perangkat lunak yang sedang dibangun. Ya, ini materi kita hari ini sangat praktikal yang bisa kalian langsung terapkan sebenarnya. Jadi saya harap kalian menjadi pengembang-pengembang yang paham mengenai code review sehingga Anda bisa manfaatkan. Saya bilang tadi, ini juga tetap menjadi salah satu isu dalam penelitian how to review code efficient and effectively. Ya, isu yang bisa kalian angkat juga dalam penelitian kalian. Baik, itu materi kita. Saya harap Anda paham dan bisa menerapkannya. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan materi lain. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita bahas kembali di forum diskusi kita, ya, di WA Group. Ya, demikian. Terima kasih dan selamat siang.